Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Adik Ray Sayo. Kepada Adik Ray, kami persilahkan. Selamat pagi, bacaan renungan kita pada pagi ini dengan judul Kita diberikan hidup yang tidak berkesudahan. Ayat tema terdapat dalam Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sementara hidup adalah warisan orang saleh, kematian adalah bagian orang jahat. Musa menyatakan kepada bangsa Israel, Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kematian yang disebut dalam ayat ini bukanlah kematian yang diberikan kepada Adam, karena semua manusia menderita hukuman oleh pelanggarannya itu. Kematian yang kedua telah ditempatkan kontras dengan kehidupan kekal. Sebagai akibat dosa Adam, maut berlaku atas seluruh manusia. Semuanya sama-sama masuk ke dalam kubur. Dan ada perencanaan keselamatan, semuanya harus dibangkitkan dari kuburnya. Ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi ada suatu perbedaan di antara dua kelas yang dibangkitkan itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka yang beroleh kekuatan untuk kebangkitan hidup disebut, berbahagialah dan kuduslah ia. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka yang tidak oleh pertobatan dan iman pasti menerima hukuman pelanggaran, kata malaikat itu. Setan itu adalah akarnya, anak-anaknya itu adalah ranting-rantingnya. Mereka yaitu akar dan ranting sekarang ini telah dihanguskan, mereka telah mati dengan kematian kekal. Mereka tidak akan pernah lagi memperoleh kebangkitan. Dan Allah akan memiliki alam semesta yang bersih, dan semua kumpulan yang ditebus itu, tua dan muda, besar dan kecil, meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilauan itu di kaki sang penebus. Dia menyembah sujud dalam pemujaan di hadapannya, dan menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Bumi baru yang indah itu dengan segala kemuliaannya adalah warisan kekal bagi orang-orang saleh. Demikianlah baca renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Ray. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini berkata, kita diberikan hidup yang tidak berkesudahan. Artinya, kita diberikan hidup yang kekal. Apakah kita secara otomatis dapat menerima kehidupan yang kekal? Tentu tidak. Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health halaman 129 paragraf pertama, menjelaskan, Oh, semoga mereka yang memiliki kehidupan kerohanian yang begitu sedikit akan menyadari bahwa kehidupan kekal hanya dapat diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Dengan jelas dinyatakan bahwa kehidupan kekal hanya dapat diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena itu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi?
Roh Nubuat menjawab dalam manuskrip 14 tahun 1901 paragraf 44 berbunyi, semua orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi akan menyadari bahwa Roh Kudus bekerja bersama mereka, mengambil kebenaran dari sabda kudus, di mana Kristus telah menempatkannya dan membubuhkannya pada jiwa. Kita perlu Roh Kudus agar dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Roh Kudus yang mana? Perhatikan kalimat akhir berkata, di mana Kristus telah menempatkannya dan membubuhkannya pada jiwa. Artinya mereka yang bekerja bersama Roh Kudus mengambil kebenaran dari firman Allah yang Yesus telah tempatkan dan kuduskan. Berarti Yesus sebenarnya yang memberikan kebenaran tersebut. Karena memang suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, suratnya nomor 18 tahun 1895 paragraf 12 berbunyi, iman dan ketenangan sejati dalam Allah selalu disertai dengan penerangan Roh Kudus, di mana kita adalah bait-Nya. Roh Kudus adalah Roh Kristus, itu adalah wakilnya. Inilah hak pilihan ilahi yang membawa keyakinan ke dalam hati. Ketika kuasa Roh-Nya dinyatakan melalui hamba-hamba Allah, kita melihat keilahian memancar melalui umat manusia. Semakin jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Sebab itulah wakil Kristus di dunia. Perhatikan, Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus, yaitu dengan menggunakan kata itu atau it. Wakil Kristus bukanlah oknum lain, tetapi Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kristus. Dan bahkan dikatakan, saat kuasa Roh Kristus dinyatakan melalui hamba-hamba Allah, kita dapat melihat keilahian memancar melalui umat manusia. Inilah yang disebut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan ini hanya karena Roh-Nya Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf 4. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Jelas sekali bahwa untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang kita perlukan adalah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Sebab semua yang bersatu dengan Kristus menerima aliran Roh Kristus, dan oleh Roh Kristuslah mereka turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Yesus murni. Hal ini penting sekali kita pahami, karena Roh Nubuat sudah nyatakan bahwa kehidupan kekal hanya dapat diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jika dikatakan hanya, berarti hanya inilah satu-satunya cara, yaitu menerima Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 379 paragraf pertama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas bahwa kehidupan kekal dapat kita peroleh hanya dalam Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam From the Heart halaman 292 paragraf 3 berbunyi, melalui Kristus kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, meski semua yang mati akan bangkit, tetapi hanya mereka yang memiliki Roh Kristus yang akan bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Sementara yang tidak memiliki Roh Kristus, meski mereka akan bangkit, namun hanya untuk menyaksikan Yerusalem baru, serta mengikuti proses penghakiman bagi mereka, dan kemudian mereka akan alami kematian yang kedua. Mereka akan binasa selamanya bersama-sama dengan setan.
Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar memastikan Kristuslah yang dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, sebab itulah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat singkat, padat, dan jelas, dan penting sekali bagi kami. Bila mana kami mau selamat, mau menerima hidup yang kekal, hanya satu caranya, hanya satu rahasianya, yaitu menerima Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus, kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan itulah dasar untuk kami dapat menerima kehidupan yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat, agar datang kepada Yesus, membuka hati dan menerima Dia hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.